Walaupun mereka ini juga diberikan untuk keringanan, tapi syaratnya banyak banget. Syarat mati aja yang tidak. Bahkan surat keterangan mati pun dia minta. Pinjam duit, seperti rupiah cepat, seperti EasyCash, seperti kredit pintar, dan beberapa pinjol lainnya. Ini ketika ada nasabah beretikat baik, ya, ini agak sulit mereka memberikan keringanan. Mereka beretikat baik untuk melunasi hutang piutang mereka. Tapi dari aplikasi menolak mentah-mentah pengajuan atau keringanan yang mereka minta. Nah, apa yang harus dilakukan di tengah situasi yang seperti ini? Umumnya, aplikasi pinjol-pinjol yang hijau-hijau, ya, seperti pinjam duit, seperti rupiah cepat, seperti EasyCash, seperti kredit pintar, dan beberapa pinjol lainnya. Ini ketika ada nasabah beretikat baik, ya, ini agak sulit mereka memberikan keringanan. Padahal nasabah ini berpotensi gagal bayar. Dari mana potensi gagal bayarnya? Karena mereka meminjam di banyak pinjol. Kalau memang mereka ini sebenarnya dari pihak-pihak aplikasi ini benar-benar serius dalam hal ini, seharusnya ini dilewatkan gitu loh. Dibantu mereka yang beretikat baik tadi. Ya kan? Tapi karena yang memegang aplikasi ini adalah kapitalis, ingin keuntungannya sebesar-besarnya, sehingga pengajuan mereka-mereka ini ditolak dengan berbagai macam alasan. Walaupun mereka ini juga diberikan untuk keringanan, tapi syaratnya banyak banget. Syarat mati aja yang tidak. Bahkan surat keterangan mati pun dia minta. Ya, SKTM yang menurut mereka itu entah SKTM surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan mati. Kita juga nggak tahu gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, otomatis kalau Anda dihadapkan dengan situasi seperti ini, pasti Anda kebingungan dong. Di satu sisi, kita mengalami telat bayar sudah lama. Denda berjalan, bunga luar biasa. Tapi di sisi lain, Anda mempunyai itikat baik. Tujuan Anda ingin menyelesaikan, ingin membayar lunas sesuai pokok yang ada. Ya, tapi apalah daya, pihak aplikasi menolak mentah-mentah. Nah, apa yang harus Anda lakukan di tengah situasi yang seperti ini? Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu ya, boleh didukung dulu karena satu supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat gitu loh. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau edukasi dengan saya, boleh hubungi nomor. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Langkah sebenarnya yang harus Anda lakukan, teman-teman, cuman satu aja. Kalau Anda sudah menunjukkan itikat baik, Anda sudah berupaya menghubungi pihak aplikasi itu masing-masing sesuai dengan solusi yang disampaikan OJK. OJK kan selalu itu. Kata OJK, minta restrukturisasi, minta relaksasi, minta pengurangan bunga dan segala macam. Cuma satu ini solusi yang diberikan oleh OJK. Di luar dari itu nggak ada solusi. Ya, bahkan tadi teman-teman ada salah satu dari follower saya juga dan kebetulan dia ikut diskusi khusus dengan saya. Dia melaporkan tentang pinjaman online ini ke OJK terdekat di daerah dia karena dia meminjam lebih dari batas maksimal. Kata si CS dari OJK-nya itu adalah, Anda dapat informasinya dari mana? Dari Google ya. Berarti CS OJK itu memang cukup goblok juga mungkin gitu loh. Nggak tahu dengan aturan-aturan yang ada. Oke? Jadi kita balik ke aplikasi lagi. Sebenarnya teman-teman, ya sebenarnya dalam hal ini, pihak aplikasi harus menerima negosiasi Anda tadi. Tapi karena yang memegang dana ini adalah pihak lender ini kadang anjing juga gitu loh. Kurang ajar banget gitu kan kadang ya kan. Ada yang ditolak mentah-mentah, ada juga yang diterima tapi dikuranginya cuma sedikit. Nah, ketika Anda sudah ditolak mentah-mentah, langkah yang harus Anda lakukan adalah tunda bayar selama 10 tahun. Anda sudah menunjukkan etikat baik kan? Sudah menegosiasi sesuai dengan arahan OJK. OJK menyampaikan negosiasi secara internal. Oke, kita sudah negosiasi. Niat baik kita tidak disambut dengan benar oleh aplikasi ini. Ya sudah, tunda bayar. Berhenti bayar itu aja enggak gitu loh. Tunda bayar selama 10 tahun. Pilihan kita cuma dua dalam negosiasi. Mereka mau kita balikan pokoknya atau berhenti bayar. Nggak ada cerita lain dalam hal itu. Tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Jalan satu-satunya hari ini untuk Anda lepas dari jeratan pinjol, selesaikan hutang pokoknya. Yang jadi permasalahan adalah aplikasi tidak menerima. Ketika aplikasi tidak berterima, ya sudah, kita tunda bayar selama 10 tahun ke depan.
terserah aplikasi. Yang penting kita sudah menunjukkan itikat baik. Kita sudah menunjukkan niat baik kita. Salah mereka yang tidak menyambut niat baik kita dengan benar. Kenapa mereka malah berbelit menyuruh kita, oh harus ada SKTM dulu, harus ada surat meninggal dunia dulu, harus ada surat dipecat dulu, pokoknya macam-macam. Berarti secara tidak langsung mereka menolak dengan cara yang halus. Jadi teman-teman nggak usah berjuang lagi ke sana. Sekarang yang Anda perjuangkan adalah kumpulkan uang Anda, tunggu mereka yang menawarkan. Ketika mereka menawarkan, minta negosiasi pokok lagi. Kalau mereka mau, bayarkan. Kalau tidak mau, berhenti selamanya. Jalannya cuma satu itu. Di luar dari itu nggak ada. Ya, di mana lagi jalannya? Saya sudah berusaha juga teman-teman. Saya juga sudah berusaha bertemu dengan beberapa bos-bos pinjol. Sebagian ada yang dengan gampang untuk membantu kita dalam menegosiasi pokok. Sebagian berbelit banget. Bahkan sudah kita DM, sudah kita chat dan segala macam, itu nggak ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, diberikan juga surat-surat yang terkadang tidak nyambung dengan konteks yang sebenarnya. Terlalu sulit, sama aja mereka ingin menolak secara halus gitu loh. Tapi mereka mungkin karena segen atau keberatan juga menolak secara halus, akhirnya diberikan persyaratan-persyaratan yang jelas persyaratan itu tidak akan mampu untuk dipenuhi. Contoh kayak surat keterangan kematian aja. Kalau nasabahnya sudah mati, ngapain lagi hutangnya dibayar? Ya kan? Tapi kadang lucu gitu loh. Dan habis itu contoh surat keterangan resign atau dipecat. Kalau nasabahnya sudah resign atau dipecat, kayak mana dia mau bayar hutangnya? Kan sasaran gaji dia itu kan karena dia bekerja. Jadi kadang nggak nyambung dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Jadi lebih mereka ini sebenarnya mereka hanya menolak secara halus. Maka dari itu, aplikasi-aplikasi yang sudah menolak negosiasi Anda tunda aja bayarnya selama 10 tahun atau 20 tahun. Kalau kita mati duluan bang, ya sudah itu urusan kita dengan Tuhan aja. Kalau mereka hancur duluan, ya udah itu urusan mereka dengan nasabah mereka. Jadi kita nggak perlu kita ribet-ribet lagi. Nah, otomatis kita berhadapan dengan telepon, WhatsApp, email. Ini nggak bisa dipisahkan loh. Ini adalah hal wajib yang akan Anda lalui. Telepon berdering, WhatsApp berdering, email. Apa langkah yang harus kita lakukan? Putus semua komunikasi yang terhubung. Ya, ketika Anda memutus semua komunikasi yang terhubung, pemikiran Anda pasti arahnya kemana? Bagaimana dengan kontak darurat? Bagaimana dengan kontak saya? Bagaimana dengan medsos saya? Di posisi ini Anda harus jadi egois. Ya, kontak darurat persetan. Kontak-kontak yang lain persetan. Tinggal media. Media ini masih bisa Anda setting. Ya, Anda setting komentar-komentar terlarang, Anda tutup akses untuk kirim pesan. Ya, pokoknya Anda setting. Foto-foto Anda dijadikan untuk pribadi. Nah, tinggal lagi kita menghadapi beberapa teroran debt collector. Ingat, Pak Manang Sobekti melalui channel beliau telah membongkar kejahatan-kejahatan dari debt collector dalam menagih. Semua itu hanyalah template hasil kopian, baik itu proses jalur hukum, penyebaran data, mereka lagi di perjalanan, kebun binatang dan segala macam. Ini hasil copy paste aja. Mereka ambil, dikirimkan ke banyak orang. Jadi teman-teman, saya harap jangan ada yang ketakutan. Rasa saya, kalau Anda sudah memutus 3 komunikasi ini, harusnya perkaranya sudah selesai. Karena sumber masalahnya ada di sana. Ya, dan kalau Anda juga sudah mencoba untuk menegosiasi di aplikasinya menolak, urusan Anda juga sudah selesai. Karena solusi yang diberikan OJK kan cuma satu itu aja, negosiasi secara internal. Berarti antara kita dan aplikasi. Sekarang sudah kita tunjukkan negosiasi, sudah kita tunjukkan bahwasannya kita sudah tidak mampu, tapi aplikasinya menolak, ya sudah. Berarti berhenti membayar atau tunda bayar selama 10 tahun ke depan. Ya, apapun pinjolnya teman-teman, Anda sudah menunjukkan itikat baik, tapi mereka tidak menerima itikat baik itu, ya sudah, tunda bayar. Itu jalan yang terbaik. Gak mungkin Anda paksakan lagi gali lubang tutup lubang. Karena yang paling berbahaya ada di posisi ini. Ya, alangkah baiknya hari ini, langkah yang harus Anda lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri, memutus penyebab kepanikan yang ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi dengan saya bisa hubungi nomor admin langsung. Jangan lupa juga untuk disupport channel Solusi Hutang MB dan Instagram Medi Brony. Ya, kalau untuk di TikTok saya masih memakai Medi Brony Official karena TikTok yang lama itu benar-benar sudah di-ban dan tidak bisa dipulihkan lagi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brony. Wassalam. Nah, penyebabnya lahirnya di mana? Penyebabnya lahirnya ada di
telepon, WhatsApp, email. Inilah yang menjadikan penyebab tadi, sehingga akibatnya muncul. Gara-gara penyebabnya kita ditelepon, katanya mau datang ke rumah, sehingga akibatnya kita kena solusi hutang MB. Ini terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ini teman-teman, saya perhatikan angka galbay pinjol itu makin meningkat. Otomatis peminat dari pinjaman online ini makin banyak. Tapi yang harus kalian pahami teman-teman semuanya, ya, cara penagihan skema yang dipakai oleh pinjol masih dengan konteks yang sama. Yang mau saya jelaskan buat teman-teman, terutama Anda yang mengalami telat-telat bayar seperti di pinjol-pinjol legal, seperti itu, perlu kita sebutin nama aplikasi, nggak perlu lah ya. Pokoknya yang di pinjol-pinjol legal yang perlu Anda pahami adalah tentang POJK nomor 22 tahun 2023. Di dalam itu sudah disematkan semuanya, ada poin-poin pentingnya. Ya, poin pentingnya itu seperti apa tentang aturan penagihan kredit terbaru. Yang mana aja boleh dilakukan dan yang mana aja tidak boleh dilakukan. Ya, di dalam POJK nomor 22 itu, yang paling pertama teman-teman semuanya adalah tentang aturan penagihan kredit yang dilakukan oleh debt collector itu dilarang menggunakan intimidasi, caci maki, menghina, bahkan menyebar luaskan informasi mengenai si debitur berhutang. Ini tidak boleh sama sekali. Jadi kalau teman-teman banyak yang bertanya sama saya, Bang, ini ada ancaman Bang, Bang, ini ada Bang yang mengintimidasi dan ini ada yang mendatangi saya gitu loh. Ya, ini teman-teman harus memahami konteks itu lebih awal, harus dipahami dulu. Ya, makanya saya pengen Anda itu memahami tentang POJK nomor 22 tahun 2023. Ya, nanti teman-teman bisa baca aja POJK nomor 22 itu, dia ada 7 poin yang sebenarnya harus Anda pahami. 7 poin ini harus Anda pahami, mulai dari poin awalnya sampai akhir. Nah, saya mendapatkan juga banyak DM yang masuk ini, Bang, boleh nggak si debt collector itu menagih di luar dari alamat domisili konsumen? Sebenarnya kalau kita berpatok pada POJK tadi, hal itu tidak boleh. Ya, kalaupun debt collector ingin melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen, ini harus ada perjanjian dulu. Dan dia harus menghubungi si konsumen dulu dan menanyakan ketersediaan tadi. Apakah konsumennya ini setuju untuk kita bertemu di kantor, di coffee shop, atau di mana, terserah gitu loh. Ya, tapi kalau Anda bilangin apakah mereka diperbolehkan untuk ke kantor, sebenarnya secara tidak langsung nggak boleh. Kecuali ada janji. Ya, boleh dia melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen asalkan ada kesepakatan di awal. Oke, tapi kalau tidak ada kesepakatan, tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada debt collector yang datang ke kantormu, kamu tanyakan tentang POJK itu. Makanya saya pengen teman-teman semuanya, sudah saatnya kita ini memahami aturan demi aturan yang benar-benar itu bisa menyelamatkanmu. Kalau kita lengah dengan aturan yang telah dibikin, sementara kita tahu ini sebuah pelanggaran, ini kacau. Ya, saya setiap hari nampung DM teman-teman ya, screenshot bukan main banyaknya. Mulai dari ancaman, intimidasi, caci maki, penghinaan, dan segala macam-macam. Hal itu tidak dibolehkan. Tapi teman-teman coba lihat, setiap screenshot yang Anda kirimkan, ketika mereka melakukan pelanggaran dari hal itu, tidak satupun aplikasi yang menyebutkan namanya. Tidak satupun pinjol atau debt collector menyampaikan nama aplikasinya. Ya, itu yang terjadi. Oke, berarti menandakan mereka sudah paham tentang aturan ini, teman-teman aja nggak paham. Oke, dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti itu? Ini yang poin yang paling penting ya teman-teman ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terdesak dengan situasi itu? Kita tidak mampu bayar, kita tidak sanggup bayar, memang benar-benar keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi setiap hari kita dihantam dengan panggilan telepon, WhatsApp, dan email. Langkah apa yang harus kita lakukan lebih awal? Nah, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, sumber penyebabnya Anda harus tahu. Oke, jangan selalu kita benahi akibatnya, tapi penyebabnya kita lengahkan. Oke, akibatnya apa? Akibatnya dulu ya, saya bilangin. Akibatnya adalah munculnya pertanyaan kapan DC datang ke rumah. Itu akibat. Akibatnya adalah munculnya pertanyaan apakah menyebarkan data. Itu akibat. Habis itu muncul lagi pertanyaan apakah mereka akan melakukan secara berulang-ulang kali. Itu akibat. Ya. Habis itu muncul lagi pertanyaan kapan mereka berakhir meneror.
Itu akibat. Nah, akibat ini munculnya karena apa? Karena ada penyebab. Nah, penyebabnya lahirnya di mana? Penyebabnya lahirnya ada di telepon, WhatsApp, email. Inilah yang menjadikan penyebab tadi, sehingga akibatnya muncul. Gara-gara penyebabnya kita ditelepon, katanya mau datang ke rumah, sehingga akibatnya kita ketakutan. Kita beranggapan benar-benar hal itu akan terjadi gitu loh. Ya kan? Penyebabnya benar. Berarti masalahnya ada di telepon. Habis itu kita di WhatsApp. Ya, kita di WhatsApp disampaikan bahwa data kita akan disebar, akses kita akan diambil, pokoknya semuanya terjadi. Habis itu kita ketakutan, kecemasan. Dan kita mau tanya, apakah benar nih aset kita akan diambil? Apakah benar kita akan dicari nanti sampai ke ujung dunia dan segala macam? Berarti penyebabnya ada di WhatsApp. Oke. Atasi penyebabnya. Bagaimana cara mengatasi penyebabnya? Mungkin kalau kamu tidak bisa menerima telepon, takut menerima telepon, malas karena teroran, ganti nomornya. Oke. Mengganti nomor bukan berarti kabur dari hutang. Kamu mengganti nomor ada alasannya. Alasannya apa? Yaitu tadi, kamu tidak pengen panik. Kamu tidak pengen stres. Karena kamu mau berjuang mengumpulkan uang. Mana mungkin orang bisa bekerja, bisa mengumpulkan uangnya, posisinya diri dia tersandra dengan ketakutan. Oke, tutup dulu sementara kartu. Ganti. Habis itu WhatsApp. WhatsApp juga dengan hal yang sama. Ya, WhatsApp yang seharusnya penghubung ketika jarak jauh malah dijadikan ajang untuk mengintimidasi. Dijadikan ajang untuk mencaci maki. Nah, ini juga bagian penyebab besar. Kenapa ketakutan itu selalu muncul? Nah, putus komunikasi, email. Ketika Anda sudah memutus penyebabnya, akibatnya akan hilang. Oke, tapi kalau Anda hanya mencari akibatnya, penyebabnya Anda biarin, setiap hari Anda akan berulang menanyakan hal yang sama meskipun versinya berbeda. Paham nggak teman-teman semuanya? Dan habis itu saya pengen teman-teman yang lain yang mengalami telat bayar hari ini atau dinyatakan karena keadaan yang tidak memungkinkan, sudah saatnya Anda menghafal tentang POJK yang ada. Mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Ya, ini penting. Jadi kita jangan hanya melihat, wah saya diancam nih, tapi sementara kita mengabaikan soal regulasi yang ada. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya, baca POJK nomor 22, baca COJK nomor 19 tahun 2023, atau COJK titik 06 tahun 2023. Di sana sudah dijelaskan secara detail berapa bunga yang sebenarnya sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada, bagaimana penggunaan kontak darurat, bagaimana cara aplikasi-aplikasi ini mekanismenya transparan atau tidak. Di sana itu sudah ada. Ya, walaupun mungkin di awal meminjam kalian tidak membaca, sudah saatnya kalian udah terlanjur meminjam kan semuanya kan, buat teman-teman semuanya. Sudah saatnya mempelajari dan membaca ini. Biar lebih paham lagi. Jadi di samping kita mencari edukasi secara eksternal, kita juga mendapatkan edukasi internal dari dalam diri kita sendiri. Kita membaca, kita memahami banyak hal yang kita ketahui, otomatis kita akan bisa menghadapi permasalahan ini. Oke, dan yang paling utama teman-teman semuanya, ini paling utama ya, solusi di atas solusi adalah jujur dan terbukalah dengan keluarga. Saya perhatikan, masih banyak orang yang telat bayar pinjol itu belum mampu untuk jujur dan terbuka dengan keluarganya. Ini bahaya ini teman-teman. Jadi saya pengen Anda semuanya itu jujur dan terbukalah sama keluarga. Di samping Anda butuh supportan eksternal kayak saya yang selalu mengedukasi, Anda juga butuh supportan secara internal dari orang luar. Oke, satu-satunya yang bisa mengalahkan ketakutan yang ada hari ini adalah ketika kamu sudah mampu jujur dan terbuka, ikhlas menerima kenyataan hari ini. Dengan begitu, kamu bisa memposisikan itu. Ya, jadi nggak ada beban yang kamu tanggung, nggak ada kebohongan yang harus kamu tutupi setiap hari. Oke, hutang-hutang ini bukan aib, cuman cara kamu memandang aja sehingga itu menjadikan beban berat. Ya, selagi kamu masih berusaha, kamu belum gagal teman-temanku semuanya. Makanya itu yang harus ditanamkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini di YouTube Solusi Utang EB. Mudah-mudahan sesingkat yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Intinya tidak ada yang perlu Anda takuti, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Yang jelas putus semua penyebabnya, akibatnya akan hilang. Nanti yang mau konsultasi bisa di nomor yang tertera di layar. Jangan lupa disupport juga channel Solusi Utang EB. Jadi sekian dulu dari saya, Mini Browning. Wassalam.